Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Iqbal. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian sejarah. Metodologi penelitian sejarah ini secara harfiah bahwa metodologi ini metode berasal dari kata bahasa Greek yang berarti meta dan hodos. Meta berarti cara atau melewati dan hodos berarti jalan. Jadi secara keseluruhan metode ini berarti bahwa metode atau cara untuk melewati suatu tantangan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, di sini saya akan share hasil PPT saya. Jadi semoga PPT ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Yaitu metodologi sejarah. Menurut Helios Samsudin, metodologi sejarah atau Science of Methods juga berarti sebagai suatu ilmu yang membicarakan tentang cara, yaitu cara untuk mengetahui bagaimana mengetahui peristiwa yang terjadi di masa lampau. Mengenai perbedaan keduanya, mengenai perbedaan antara metode dan metodologi sejarah tersebut, salah satu sejarawan yaitu Nong Muhajir menyatakan kalau metodologi penelitian membahas mengenai konsep teoretik bermacam metode, baik dari kelebihan maupun kekurangannya dalam kajian ilmiah yang selanjutnya dilanjutkan dengan memilih metode terbaik yang dipakai. Sedangkan secara teknis, metode penelitian mengemukakan mengenai metode-metode yang dipakai dalam penelitian. Metode sejarah, teknik spesifik yang untuk pengumpulan data sejarah yang dibawa asumsi filosofis, dan teknik untuk mengumpulkan bukti dan beberapa cara proses pengumpulan informasi setiap disiplin ilmu yang memiliki karakter yang berbeda. Dan metodologi sejarah, studi tentang metode dan kesimpulan tentang asumsi filosofis dalam kerangka proses penelitian, teori dasar, analisis, dan bagaimana penelitian sebenarnya dilakukan. Pada dasarnya, metodologi, nah ini yang menarik, dasarnya metodologi sejarah dan ilmu lain itu adalah sama dan tidak ada perbedaannya, dan itu yang berbeda adalah metodenya. Lanjut. Nah, ini adalah teknik pemilihan topik sejarah. Teknik topik sejarah itu terbagi 4, yaitu manageable topic, yaitu topik yang akan dijadikan oleh peneliti tersebut harus berada di dalam kemampuan sang peneliti. Maka dalam memilihnya diperlukan pertimbangan bahwa pemilihan topik tersebut harus sesuai dengan kemampuannya dan dapat dipecahkan masalah dalam pembahasan topik tersebut. Yang kedua yaitu significant topik, yaitu topik penelitian dipersiapkan baik berbentuk skripsi, tesis atau maupun disertasi sebagai karya ilmiah yang menambah pengetahuan dan sebagai studi yang menambah pengetahuan terhadap studi yang relevan atau menemukan suatu kebenaran baru terhadap ilmu pengetahuan, dan tidak adanya unsur plagiarisme atau unsur duplikat salah satu atau karya milik orang lain. Yang kedua itu obtainable data, bahwa data-data dalam memori topik sejarah itu data yang diperlukan oleh peneliti, sumber-sumbernya tersebut dapat dikembangkan penelitiannya dan tersedia secukupnya dan mudah diperolehnya. Yang kedua, interested topic. Topik sejarah yang disertai itu harus benar disertai, bahkan didorong oleh minat dan semangat yang besar oleh peneliti. Jadi ini adalah dari internal atau dari individu tersebut oleh peneliti tersebut, bagaimana dia tertarik terhadap satu topik tersebut. Perbedaan penelitian sejarah dan ilmu lainnya. Penelitian sejarah adalah satu jenis penelitian kualitatif yang mempelajari makna peristiwa masa lalu dalam upaya menafsirkan fakta dan menjelaskan penyebab peristiwa dan pengaruh peristiwa masa kini. Nah, kalau penelitian ilmu lainnya, ini adalah objek kajiannya adalah meneliti masa sekarang dan meneliti makhluk hidup, lingkungan, dan kemudiannya. Tetapi penelitian sejarah adalah meneliti tentang masa lalu dan bagaimana masa lalu tersebut berpengaruh terhadap masa kini. Lanjut. Nah, latar belakang dan rumus masalah. Latar belakang merupakan pengantar. Nah, pengantar ini bagaimana penelitian tersebut ditulis secara sistematis, terarah. Biasanya berupa deduktif, di mana masalah secara umum dikerucutkan menjadi masalah khusus yang akan diteliti. Yang B, rumus masalah dapat berupa pernyataan masalah atau pernyataan masalah. Rumus masalah ini memiliki konsekuensi terhadap tujuan, manfaat, dan kerangka konsep serta metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti tersebut. Yang kedua, tujuan dan teoris. Tujuan tersebut sama seperti yang tadi, bahwa ignition of topics, bahwa tujuan tersebut bahwa mempunyai tujuan yang hendak dicapai, seperti menambah khazanah ilmu pengetahuan,
menambah hal-hal yang baru terhadap topik yang sudah kita ambil tersebut dan tidak mempunyai unsur duplikat. Sedang tujuan khususnya menjelaskan langkah yang diambil untuk mencapai tujuan umum. Yang B, alasan teori adalah sebuah konsep dengan penyataan yang tata rapi dan sistematis memiliki variabel dan penelitian karena alasan teori menjadi landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Itu tadi penjelasannya tentang metodologi penelitian sejarah. Nah, itu tadi tambahan materi saya tentang metodologi penelitian sejarah. Bahwa metodologi penelitian sejarah ini mempunyai kelebihan-kelebihan tertentunya dan banyak pengertiannya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.